Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, Tambah bertatap volumenya muka Ustaz, dan ndak juga dengar ki. bersilaturahmi Tidak dan juga terdengar dong. bertalabul ilmi. Insya Tambah Allah volumenya semuanya Ustaz. dalam keadaan sehat walafiat. Malah seorang Indonesia Timur, Bang. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu seluruh peserta kelas Tahsin Akbar untuk di Rabu malam hari ini bertepatan di tanggal 25 Desember 2024. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua Bapak Ibu? Insyaallah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu ya. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kalaupun jika ada yang sedang kurang sehat ataupun keluarganya, mari kita doakan semoga segera lekas sembuh dan ajak untuk bergabung di kelas tahsin di sini ya, yang dimana insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, yang dimana salah satu sifat dari Al-Quran itu adalah asyifa, sebagai obat juga. Insya Allah semoga nanti setelah belajar bersama, setelah bertalabul ilmi bersama kami di sini Sobat Ngaji, insya Allah bisa kembali sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sepertinya Ustaz Salman pun sudah siap di sini. Mohon izin Bapak Ibu supaya kelas ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar Bapak Ibu. Mohon nanti selama kelas ataupun pemaparan materi berlangsung, mohon izin untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya masing-masing ya. Mohon dinonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya masing-masing. Jika nanti ada interaksi saat pemaparan materi, mangga boleh dibuka terlebih dahulu mikrofonnya, kemudian jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan insya Allah setelah pemaparan materi nanti, setelah 60 menit ke depan, nanti di 30 menit terakhir akan memasuki sesi tanya jawab dan juga sesi talaki, yang dimana nanti Bapak Ibu pun bisa ikut serta di dalamnya. Dan nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu di akun Zoom-nya masing-masing. Dan nanti jika namanya Gesa panggil, silahkan dibuka mikrofonnya, kemudian ajukan pertanyaan ataupun untuk bertalaki. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mau sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kaifa Gesa. haluk Ustaz? Alhamdulillah nabi khair wa kaifa haluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah nabi khair. Baik Ustaz Salman, sepertinya Bapak Ibu pun di sini sudah siap dan Ustaz Salman pun sudah siap dan insya Allah akan melanjutkan materi sebelumnya Ustaz Salman ya. Untuk Nah, di betul. surah Al-Fajr ayat ke-16 berarti ya. 16. Baik. Baik, untuk waktu dan tempat Gesa persilahkan. Baik, syukron Kang Gesa atas waktunya. Baik, sudah siap Ibu Bapak semuanya? Kita malam Insyaallah ini siap. malam ini kita ngaji lagi ya insyaallah. Baik. Insyaallah. Ini suara saya dipastikan aman ya? Aman. Terdengar. Aman. Baik. Nanti nampaknya di sini sinyalnya sedikit gangguan nanti kalau misalkan ada ketika saya bicara atau menyampaikan materi kemudian terputus, diinformasi saja ya kalau videonya atau suaranya terputus seperti itu insyaallah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali merasakan betapa nikmatnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa bih ma'as safarat ramil bararah." Apabila nanti ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kemudian dia mahir membaca Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Duh, pengen bisa ya Allah, pengen bisa tapi belum bisa. Nah, kemudian apa dilanjutkan lagi hadisnya? Nah, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, kemudian apabila orang yang tadi membaca Al-Quran, ucapkan hurufnya masih harus membutuhkan ekstra tenaga untuk mengucapkan huruf per hurufnya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajron, ya, maka baginya 2 pahala. Ya. Kita lancar membaca dapat pahala dan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Kemudian kalau kita masih terbata-bata, kita dalam proses belajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masih mendapatkan dua pahala. Nah, 2 pahala itu apakah 2 saja seperti ini? Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanah bi 10 amsalihah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi 10 amsalihah. Nanti, ya, barang siapa membaca 1 huruf di dalam Al-Qur'an, maka baginya 1 pahala. Ya, dan 1 pahala diganjari berapa kali lipat? 10 kali lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi Nabi mengatakan alif 1 huruf, mim lam 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala itu? Ada yang sudah menghitung berapa? Jumlah basmalah ada berapa hurufnya? Pernah nggak ada yang kita sampai menghitung? Belum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf di sana? Nggak Ya. pernah mikir hitung. 15. Nah, coba ya. Nanti PR-nya coba dihitung ya. Bismillahnya ada berapa huruf? Ya. Nah, jangan-jangan bismillahnya hanya 15 huruf ya. 15. Alifnya tidak dihitung nanti ya. 15. Ada berapa? 18. 13. Ada yang jawab 15, ada yang 11. Nah, ini ada yang 24 malah ya. Masya Allah. 19. Nah, ya, ada yang 19. Oh, iya-nya belum dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya hanya ada 19. Nah, ya. Hanya ada 19 huruf. Nah, ini Afwan ada suara yang feedback. Coba di-mute dulu. Cek. Nah, oke, aman ya. Nah, bismillah itu sudah ada 19 huruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi 10 amsaluha, ya, bi 10 amsalihha, afwan, bi 10 amsalihha. Maka setiap hurufnya yang 1 tadi dikali 10. Berarti kalau 19 dikali 10, 109. 190. Nah, 190. Ya. Jadi kalau kita misalkan baca basmalahnya 10 kali, nah, berarti berapa tuh? Hitung aja. 190 dikali 1900. ya dikali 10. Maka nilainya nambah lagi. Itu belum baca ayatnya ya, baru basmalah. Ustadz, kok baca basmalah dapat 10 kebaikan? Emang basmalah bagian dari Al-Qur'an? Betul. Basmalah bagian dari Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah apa itu? An-Naml, ya, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengirimkan surat kepada ratu, fa innahu Sulaiman
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Maka kita baca Bismillah aja ya. Misalkan baca Qurannya berapa huruf? Misalkan hanya satu huruf. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Selesai gitu ya. Langsung kita misalkan pergi misalkan seperti itu. Nah, itu sudah dihitung 10 kebaikan. Maka tidak terhitung ya. Kalau orang malas baca Al-Quran itu, wah sungguh rugi ya. Sulit ya satu hari itu untuk mencapai 190 kebaikan. Ya, hari ini saya harus misalkan harus bantu orang 190 kali. Sulit nggak? Sulit ya. Nah, kira-kira enakan kita membantu orang 190 kali atau kita baca Bismillah 190 kali? 190 kali. 10 kali. Bismillah. Baca Nah, bismillah. baca Bismillah ya. Bismillah. Nah, itu maka kalau kita baca Al-Quran itu malas, waduh, ini repot ya. Nah, repot sekali karena satu hurufnya 10 kebaikan. Alhamdulillah di sini teman-teman yang hadir, insyaallah nanti kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran tidak satu huruf ya. Tidak satu huruf nanti insyaallah ya. Bakal beberapa huruf. Nah, sebelum kita mulai saya coba mancing dulu nih dengan satu pertanyaan. Ada yang masih ingat? Nanti menjadi informasi atau wawasan tambahan ya. Baik. Tadi kita bicara setiap huruf di dalam Al-Quran pahalanya ada 10 kali lipat. Nah, pertanyaannya huruf di dalam Al-Quran itu ada huruf apa namanya? Hijaiyah. Ya, Hijaiyah. betul. Ada nggak huruf selain huruf hijaiyah? Ya, Hamzah Tidak. kali ya. Enggak kayaknya itu aja. Tidak ada di Al-Quran. Ada. Ada nggak? Ayo. Enggak. Nggak ada kok di Al-Quran. Ada kok ya, Ustaz. terjemahan. Ada nggak? Terjemahan Ada. Ada, huruf Ustaz. Latin, huruf Latin. Huruf Enggak. apa? Di Huruf dalam Latin. di dalam Al-Quran huruf apa? Huruf hijaiyah. Iya. Huruf hijaiyah. Selain dari huruf hijaiyah, ada nggak namanya huruf-huruf yang sama dengan Al-Quran? Al-Quran bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Arab. Bahasa Arab. Nah, maksud saya adalah ada nggak selain huruf hijaiyah dalam bahasa Arab? Tidak Nggak ada. Ini nomor. Yakin? Nomor. Baik. Nomor. Baik. Tadi ada yang jawab, Ustadz, nggak ada. Selain daripada bata saja. Nah, tadi yang sudah kita dengarkan ya di opening tadi ya, Masya Allah. Itu karya dari guru kita, Masya Allah. Nomor Ustaz. Oke, nomor Oh, iya. Ustadz. Nomor. Nomor Ada ayat, 1, nomor ada ayat. 2, ada 3, ada Angka. 4. Sekarang pertanyaannya, kalau di Indonesia emang nggak ada 1, 2, 3, 4? Ada dong. Ada. 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 Nah, emang di mana lagi ya? Di Eropa nggak ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, apa kan Ada. angka bukan Ya. huruf. Kalau angka itu semuanya sama, hanya ada 1 Iya. sampai dengan 9. Bilan. Ya, nggak ada angka 10 ya. Angka 10 itu adalah angka 1 dan Nol. 0. Jadi kita belajar aljabar jadinya ya. Nah, itu ya. Jadi huruf Arab itu pertama ada hijaiyah, yang kedua ada huruf. Nah, sekarang saya coba. Siapa yang Alif pernah lam Ustaz. coba yang pernah melaksanakan ujian tertulis pilihan ganda bahasa Arab? Ada nggak? Mungkin dulu atau mungkin anak ibu-ibu atau bapak semuanya yang mungkin dibawa pulang nih soalnya. Nah, pernah nggak kita lihat pilihan gandanya bukan A, B, C, D dan juga bukan abatasa. Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, ketika kita melihat pilihan gandanya, hurufnya adalah alif, hamzah A, kemudian ba, kemudian jim, kemudian apa? Dal. Alif lam. C di huruf C, huruf jim. D hurufnya huruf apa? Dal. Huruf dal. Nah, ya kan? Seharusnya kalau urutannya apa? Urutannya adalah alif, ba, ta, sa. Ya. A, B, C, D. Maka D ini adalah huruf sa. Tapi enggak. Oh iya. Ya, di pilihan ganda bahasa Arab huruf D diganti dengan huruf dal. Kenapa? Karena dulu sebelum adanya
huruf hijaiyah, ada yang namanya huruf abjadiyah. Abjadiyah. Nah, ya, ada yang namanya huruf abjadiyah. Siapa yang sudah pernah tahu tentang huruf abjadiyah? Ada? Tahu dari Ustadz. Tahu dari, Masya Allah ya. Nah, jadi huruf abjadiyah itu selain dia berfungsi untuk nomor, ya, dia juga sebagai alat hitung orang Arab. Jadi misalkan usia saya misalkan 107 misal ya, panjang umur berarti. Maka orang Arab dulu mengucapnya bukan 107. Mereka mengucapkan qafzai. Qafzai ya. Huruf qaf dengan huruf zai. Qaf ini nilainya 100, kalau zai ini nilainya 7. Kayak angka Romawi dong ya. Nah, gitu. Jadi Arab juga ada angka-angka seperti itu. Ya, jadi belum sebelum adanya 1, 2, 3, 4 orang Arab sudah menentukan, ya. Alif itu 1, jim itu huruf ba 2. Kemudian huruf ta, ya, abata, ya. Aba, jim, dal itu ada angka-angkanya. Nah, jadi yang sekarang kita pakai itu betul huruf hijaiyah. Tapi sebelum adanya huruf hijaiyah, ada juga yang namanya huruf abjadiyah. Nah, jumlah huruf hijaiyah ada berapa? 29. Ada 29 huruf. Mumtaz. 29 huruf itu secara tertulis atau secara diucapkan? Secara diucapkan. Secara ditulis. Ya. Kalau ditulis dia jumlahnya ada 29. Ya, siapa yang bilang? Yang bilang Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid, beliau mengatakan wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Nah, kalau secara pengucapan baru hanya ada berapa? 28. Loh, kok bisa seperti itu, Ustadz? Kalau ada alif, cara bacanya gimana? Alif biasa, alif hamzah. Kalau A itu hamzah dikasih fathah, I hamzah dikasih kasroh, U hamzah dikasih dhammah. Alif juga. Kalau alif saja sebatang seperti ini, bacanya gimana? Alif. Nggak dibaca, nggak bisa. Nggak dibaca, betul ya. Jadi alif itu ketika dia sendirian tidak bisa diucapkan. Makanya di mana posisi alif ketika kita menulis huruf hijaiyah? Di mana? Di huruf lam. Lam alif. Lam alif. Jadi siapa yang menolong alif supaya bisa diucapkan? Yang menolongnya adalah huruf lam. Nah, itu ada sejarahnya ya. Itu ada sejarahnya, ada sirohnya ya, ada sirohnya. Nanti lain waktu kita akan berkisah tentang itu nanti insyaallah ya. Baik, kita masuk ke surat. Tadi ada berapa huruf? Ada 29 huruf. Syukran. Ada 29 huruf hijaiyah. Ya, ada 29 huruf hijaiyah dimulai dengan huruf-huruf kapal. Ya, dimulai dengan huruf-huruf kapal saya sebutnya. Huruf ba, huruf ta, huruf tha. Nah, ya. Baik. Yang di sini hafal huruf hijaiyah siapa? Ada yang hafal nggak huruf hijaiyah? Hafal lah Pak Ustadz, masa nggak hafal? Oh, oke. Hafal lah Ustadz. Masa nggak hafal? Gimana Ustadz ini ya? Baik, coba saya minta yang hafal tadi. Bacain dari belakang sampai ke depan. Oh, hajar kita. Bisa nggak? Ya, lam alif. Biasanya kan di depan Ustadz. Ya. Katanya tadi sudah hafal. Kalau hafal itu seperti kita berhitung. Coba berhitung dari 30 sampai 1 bisa nggak? Bisa Ustaz. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Lancar ya? Nah, itu namanya hafal. Itu baru namanya hafal. Ya. Nah, sekarang huruf hijaiyah coba bacakan dari huruf ya sampai huruf alif, sampai huruf hamzah. Nah, bisa nggak? Nah, Bisa Ustaz, separuh.
Bisa. Baca atau hafal ini? Masih baca Ustadz gitu ya. Nanti PR-nya ya. Ini langsung dikasih PR ya, baru mulai. Coba sekarang dimulai dihafalin huruf hijaiyahnya ya. Nah, kita belajarnya menghafal huruf hijaiyah dulu ya. Jadi sebelum huruf qaf, huruf apa? Ka. Fa. Sebelum huruf ghain, huruf ain. Sebelum huruf jim, huruf ha. Sebelum huruf roh, huruf sebelum huruf zai. Gitu ya. Nanti dihafal, harus bisa. Sebelum huruf ba, Alif. gitu ya. Jadi harus hafal. Mau dari belakang, mau dari depan, harus juga hafal. Baik, Masya Allah. Keren ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar, kita akan sama-sama talaki, kita bahas satu ayat. Nanti insya Allah kalau ada waktu lebih kita tambah ayatnya. Ya, di ayat 16 surah Al-Fajr. Ya, nanti kita akan sama-sama diskusi, ada hukum dan bagaimana membaca di ayat 16-nya. Insya Allah ya. Nanti dikasih kesempatan untuk bertanya, dan kalau misalkan masih banyak waktunya, teman-teman bisa talaki nanti insya Allah ya. Baik, kita murojaah dulu dari ayat pertama. Saya sekali, teman-teman sekali ya, nanti diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد.
Ulangi. Hati-hati, ini hurufnya huruf apa? Huruf kaf ya, nggak boleh mantul. Hurufnya nggak boleh mantul. Jangan sampai dibaca fa'aktsaru, tidak. Ya, jangan dipantulkan. Baik, kita ulangi. Fa'aktsaru fihal fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Silakan. Jangan Pak Ustaz. Masya Allah, barakallah ya. Nah, mudah-mudahan ayat yang kita baca, walaupun tadi suaranya masuknya melalui jaringan, mudah-mudahan dengan kita bacakan bareng-bareng, teman-teman mengikuti, bergetar arsy Allah ya. Maka kita banyak-banyak berdoa. Karena tadi yang saya sampaikan, ketika kita baca ayat ya, walaupun dalam hati ya, ingat malaikat itu sedang apa ya? Sedang mendoakan kita. Nah, di sini coba saya mau tanya, pernah nggak ketika kita membaca Al-Quran, ya, ini menarik nih. Pernah nggak kita membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba ada misalkan kucing, kalau kita baca di luar misalkan ada burung yang mendekat ke kita, pernah nggak ngerasain? Sering. Kucing. Ya. Kucing ada di samping. Nah, gitu ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran yang biasanya kucing itu nggak mau nih dekat kita baca Al-Quran kemudian mendekat ya, kemudian mengelus-ngelus, nah gitu tuh. Maka kita harus banyak-banyak berdoa di sana ya. Karena apa? Mereka bisa melihat Malaikat. Nah, mereka bisa melihat makhluk yang gaib ya, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Nah, coba sekarang yang lagi di rumah, ada hewan apa nih yang mendekat ya? Nah, gitu ya. Coba. Karena tadi ya, karena ada seperti ini. Ada sahabat itu pernah bercerita seperti ini ya. Ada kisahnya. Baik, di-mute dulu sebentar. Ada sahabat yang ketika membaca Al-Quran, maka ia mendengar suara keledai. Nah, saya lupa lagi keledai atau hewan sejenis itu. Dia selalu memberontak. Ya, maksudnya selalu mengaung gitu ya. Selalu bersuara seperti itu. Ketika dia berhenti membaca Al-Quran, maka kuda itu, kita anggaplah kuda ya. Kudanya ikut berhenti. Ya. Kemudian dia balik baca lagi. Kemudian kudanya berteriak lagi. Dia berhenti lagi, kudanya ikut diam. Nah, maka kisah itu kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, gimana? Ketika engkau membaca, maka yang datang untuk mendekatimu itu siapa? Para malaikat-malaikat yang mulia. Maka hewan tersebut ikut gembira. Ketika apa? Ketika datang para malaikat. Nah, kita banyak berdoa ya. Nah, sedang halaqah, kalau teman-teman sambil diam ketika saya menjelaskan, teman-teman berdoa ya, kita sama-sama mohon ampun sama Allah ya. Mudah-mudahan kita juga berdoa nanti di bulan Ramadan kita disampaikan oleh Allah ya, karena sebentar lagi nih Ramadan ya. Maka kita siapkan dari sekarang, bacaan Al-Qur'annya harus sudah bagus ya, harus banyak-banyak
baca Quran dilatih dari sekarang. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke ayat 16. Ya, kita baca dulu sama-sama ya. Saya sekali, teman-teman sekali. Baik, sekarang karena kita dalam fase belajar, kita berhenti dimanapun boleh ya. Oke ya, asalkan tidak di tengah-tengah kata. Misalkan wa amma idza mabtalahu faqad. Nah, jangan ya, minimal dia selesai katanya. Nah, ya seperti itu. Nanti jangan lagi ada pertanyaan, Ustaz, wakofnya di mana? Nah, ya. Jadi kita wakofnya dalam proses belajar ini kita menyesuaikan dulu di mana kita sanggupnya. Nah, untuk sekarang kita wakofnya di sini dulu, di rizqahu ya. Berarti bacanya rizqah ya. Baik. Saya baca sekali nanti diikutin ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Silakan. 1, 2, 3. Wa Baik. Baik. Sampai rizqah dulu. Jangan lebih. Ya, baik. Ketika mengucapkan qalqalah itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ya, yang pertama ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, nanti di bagian qalqalah kubra itu ada yang namanya akbar. Nah, saya ingin menyinggung yang qalqalah sughra. Bedakan antara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra ya. Contoh. Wa amma idza mabtala. Itu qalqalah kubra atau sughra tadi? Sugro. Coba saya bacakan sekali lagi ya. Wa amma idza mabtala. Qalqalah kubra sughra. Sugro. Oke ya. Kalau qalqalah kubra, ciri-cirinya dia harus lebih jelas. Ya. Dia muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dia harus lebih jelas daripada sughra. Kalau saya bacanya seperti tadi, wa idza mab. Tapi kita misalnya kalau dua kayak gini. Iya, tapi ada yang kayak 2 sampai 3. Baik, sebentar. Ini di mute dulu suaranya. Itu misalnya kita bacanya 4. Ini kok ngerumpi ya, ada ayat yang lain. Kita bacanya tetap 4 jangan. Oke, di mute dulu ya. Kalau 4 semua. Ramenya sadar kali dia. Nah, baik, Afan ya. Saya bantu buat nge-mute ya. Baik, supaya teman-teman yang lain. Baik, saya ulangi ya. Kalau saya bacanya wa amma idza mab, maka itu lebih daripada sughra. Wa amma idza mabtala, sama. Lam yalid wa lam, apakah bacanya lam yalid wa lam yu, tidak. Nah, itu qalqalah sughra. Hati-hati ya, jangan sampai kita menekan di sana terlalu berlebihan. Wa amma idza mabtala, sampai kita seperti ada saktah di sini. Mabtala, kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Itu pengertian daripada saktah. Hati-hati ya. Nah, jadi jangan sampai dia putus, apalagi sampai seperti ada tasydidnya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu afan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Nah, gitu ya. Nah, hati-hati pengucapan huruf qalqalahnya. Ulangi ya. Saya sekali baca, kemudian diikuti.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Silakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi Oke, cukup sampai rizqah. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke sini. Fayaqul. Ingat ya, ini bukan huruf kaf. Hati-hati, bedakan antara huruf kaf dengan huruf qaf, ya. Fayaqul. Kalau fayaqul itu kaf atau qaf? Nah, kalau fayaqul menggunakan huruf kaf. Fayaqul. Artinya apa? Makan. Nah, ya. Maka makanlah Tuhanku. Oh, ya, hati-hati ya, sekali lagi. Jangan sampai kita salah mengucapkan. Maksimalkan usaha kita buat mengucapkan dengan yang tepat, ya. Fayaqulu rabbi, maka makanlah Tuhanku ahanan, ya. Jangan sampai, ya. Harus benar-benar. Fayaqul, ya. Saya bacakan dulu ya. Sekali lagi. Fayaqulu rabbi ahanan. Silakan. Betul ya. Sekarang kita bahas. Nah, sekarang boleh di mute dulu sedikit. Saya mulai dari sebuah dalil, ya. Imam Asy-Syatibi pernah mengatakan di dalam manzumahnya, beliau mengatakan sempurnanya mengucapkan huruf itu ketika fathah itu terbuka, kasrah itu turun, dhammah itu monyong, ya. A, I, U, A, I, U. Saya ingatkan ya, ketika baca Al-Quran, nih ingat ya, ketika baca Al-Quran jangan sampai kita pelit. Tahu nggak pelit artinya? Ada yang tahu arti di sini? Aman ya, pelit ya? Tahu ya maksudnya? Ya. Di dalam Islam itu ada ini. Ada kikir, ada bakhil, ada syuh. Ya. Ini. Jangan sampai kita dalam baca Al-Quran pun kita masih ketiga-tiga ini. Ya. Hati-hati. Jangan sampai. Contohnya gimana? Ucapkan dhammah. Wa. Pelit banget ya ketika mengucapkan huruf waw itu. Wa. Ucapkan saja. Wa a'udzu. Tapi Ustadz, saya pernah melihat syekh di Arab ya, di Mekah itu kalau baca Quran bibirnya nggak terlalu banyak bergerak. Nah, pertanyaannya, kita orang Arab bukan? Itu ya. Jangan sampai kita, ini keren nih, saya harus ikut-ikut ya. Kalau teman-teman pernah mendengar murotalnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi, ya alhamdulillah beliau tadi datang ya, sedang berada di Indonesia saat ini. Tadi pagi barusan selesai acaranya di Masjid Al-Jabbar, ya Masya Allah, wisuda akbar. Ketika beliau itu membaca Al-Quran, itu sedikit sekali bibirnya bergerak, tapi sempurna hurufnya. Itu enggak apa-apa. Nah, karena kita sekarang dalam fase liyalfizu bi afsahil lughati, biar fasih bacanya, jangan sampai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya, ucapkan yang benar. Fathah buka a, dhamma monyongkan u. Ya. Nanti terasa ketika praktek. Ada huruf waw
huruf waw ini sudah saya pernah sampaikan, ketika diucapkan diawali dengan monyong dulu ya. Wa a. Nah, kemudian ada hamzah. Wa a wa amma wa am. Di sini ada mim yang bertasydid. Mim bertasydid itu hukum yang pertama adalah gunnah. Ya, hukum yang pertama adalah gunnah. Nah, hukum yang pertama adalah gunnah. Gunnahnya apa? Gunnahnya namanya gunnah musyaddadah. Nah, karena dia bertasydid. Nah, di dalam gunnah ada 4 tingkatan. Pertama, gunnah akmal. Ya, yang paling sempurna tingkatannya. Nah, kemudian ada kamilah, kemudian ada naqisah, kemudian ada anqas. Ya, ada anqas ya. Nah, nanti dari 4 tadi banyak lagi macam-macam cabang ilmunya. Nah, ketika kita mengucapkan gunnah, jangan sampai kita terburu-buru. Wa amma qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ya. Pernah nggak kita dengar gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya, ditahan dulu, ya. Nah, kalau mat tabi'i itu 2 harokat, maka gunnah juga dia 2 harokat, tapi gunnah lebih daripada 2 harokat mad. Kalau 2 harokat mad 2 maka gunnah harus 3. Wa amma